Oke, halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di series Intip Karir. Buat yang belum tahu Intip Karir itu apa, di minggu-minggu sebelumnya, ini tuh sebenarnya kita kayak series gitu sih, bahas tentang karir di berbagai industries. Ada dari industries banking, FMCG, lalu juga ada dari BUMN seperti Bank Indonesia, Telkom, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini nggak kalah menariknya nih sama episode yang sebelum-sebelumnya. Karena di sini kita bahas tentang Officer Development Program dari Bank Mandiri. Di sini juga udah ada narasumbernya, ada Kak Ivan Danilo. Kak Ivan ini merupakan salah satu Officer Development Program, dulunya di ODP Bank Mandiri, angkatan 193 ya. Ya, betul. Dan Kak Ivan Danilo ini merupakan salah satu dari lulusan terbaik program arsitektur Universitas Diponegoro dan dulunya selama kuliah juga menjadi Beswan Jarum, teman-teman. Dari Beswan Jarum angkatan 2017 sampai 2018. Halo Kak Ivan, selamat siang. Halo, selamat siang juga Kak Sonia dan teman-teman Intip Karir ya. Iya betul, intip karir. Ya, Kak Ivan, apa selamat kabar Kak? siang. Sehat-sehat? Sekarang posisi di mana nih Kak? Ya, baik sih luar biasa lah. Sehat juga. Sekarang sih di Dumai ya, kebetulan lagi rotasi ke Dumai. Kalau Kak Sonia sendiri kabarnya bagaimana? Baik, luar biasa. Puji Oke. Tuhan lagi sehat. Sehat-sehat juga nih, Kak Ivan. Semoga sehat-sehat juga ya. Dan penonton di sini Amin, juga amin. sehat-sehat. Kak Ivan mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Kak Ivan itu sebenarnya siapa sih gitu. Dan mungkin langsung masuk ke program ODP Mandiri itu sebenarnya program apa? Oke, izin ya menjawab ya untuk sharing sedikit buat teman-teman Intip Karir. Perkenalkan sebelumnya aku Ivan Danilo, biasa dipanggil Ivan gitu. Terus sekarang jabatannya di pekerjaan sekarang ya mungkin ya di asisten manajer di bagian cabang KCP Dumai Syarif Kasim ke Mandiri. Terus kalau untuk sebelum dari kerja ini di sini kuliah di arsitektur Undip angkatan 2015. Mungkin satu angkatan juga nih sama Sonia ya kan. Iya, betul. Terus apalagi perkenalannya ya. Apalagi Hobinya Sonia mungkin, produknya. Apa? hobinya boleh kali. Hobinya Oh, Kak Ivan apa oke. nih? Hobi oke. Dari dulu mungkin hobi nyanyi ya, nyanyi, olahraga. Olahraganya apa aja sih? Oh, Terus traveling juga suka, ya cuma karena pandemi nggak bisa ya. iya Paling betul. itulah kurang lebih sih perkenalan singkatnya. Oke, nah Kak Ivan itu kan sebenarnya dari jurusan arsitektur ya Kak. Ini menarik banget nih. Betul. Kenapa Kak Ivan itu akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai ODP di Bank Mandiri? Kayak cross ini banget ya, cross jurusan banget gitu. Kenapa tuh Kak? Ya, ya banyak sih sebenarnya nanya dan bingung mungkin ya. Sebenarnya dari keluarga pun bertanya-tanya kok mau gitu kan. Udah sayang-sayang arsitektur yang dikenal sulit, begadangnya luar biasa, tapi dilepas gitu aja gitu. Sebenarnya awalnya aku kenapa condong ke bank itu sebenarnya dari awal pertama pernah dengar gitu dari keluarga. Ada keluarga emang kerja di bank gitu dan memperkenalkan ODP gitu kan kayak tapi cuma sekilas kayak nyebut aja gitu ya, bukan yang detail ODP itu ngapain, cuma dibilang kalau masuk ODP BUMN atau MT-nya di BUMN itu jenjang karirnya bagus loh gitu kan. Terus jadi ini udah sekedar itu aja gitu kan. Dan aku waktu itu memang masih ber, apa ya bertekad untuk jadi arsitek gitu kan. Waktu dari SMA tuh udah pengen memang di arsitektur gitu. Sampai pada saatnya aku mulai semester 5 semester 6 tuh kan mahasiswa biasanya udah mulai kayak mengalami apa ya goyang gitu ya jati dirinya gitu kayak ini benar nggak ya, salah jurusan apa enggak ya atau enggak eh, salah ambil langkah atau enggak ya gitu, bukannya aku yang males kuliah atau nggak minat gitu di arsitektur enggak, cuma kayak pas selama kuliah nih kan kita selama kuliah cuma dapat istilahnya materi ya, bukan yang benar-benar praktek gitu. Kita Betul. nggak tahu di arsitektur tuh di lapangan tuh kayak apa, gambar yang benar tuh kayak apa, proyek yang benar tuh kayak apa gitu kan. Akhirnya memang kesempatan di arsitektur juga setelah dengar dari keluarga gitu kan, oh ada namanya MT BUMN gitu.
Aku sendiri di arsitektur kebetulan kan memang ada SKS-nya untuk kerja praktek ya kan. Jadi memang harus ngelamar untuk intern dan itu masuk SKS gitu. Nah, pertama kali itu aku masukin di konsultan arsitek gitu kan di PT Perencana Jaya. Nah, di situ langsung mulai kenal, proyek yang bener kayak gini 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 itu masih, dan itu pun masih karena 2 bulan 3 bulan, jadi kayak nggak terlalu yang dalam banget juga kan, cuma udah mulai tahu nih, udah mulai yang di kuliah ini itu nggak seberapa yang ada di lapangan gitu, nggak selengkap yang apa kita dapat di lapangan gitu kan. Berjalan waktu, sorry, sebelum magang pun aku udah nyuri-nyuri juga tuh waktu semester 2 semester 3 gitu kan, kayak ikut proyek-proyek market. Nah itu kan bareng alumni juga, nah jadi udah 2 3 kali ikut proyekan atau magang gitu, udah mulai kebuka gitu kan, oh arsitektur tuh gini ya ternyata gitu, dan itu masih kayak antara pengen lanjut atau enggak gitu kan. Nah, beruntungnya gitu kan, aku di kuliah kemarin emang banyak ikut kegiatan yang eksternal gitu kan, kayak mungkin forum BEM atau himpunan mahasiswa atau beasiswa Jarum gitu kan. Jadi makin kebuka dengan opportunity di luar gitu, kayak teman-teman yang udah mulai oh dia magang tuh bukan cuma di jurus yang apa ya linear dengan jurusan dia gitu, kayak ada yang industri malah mungkin magangnya di Shopee atau di apa ya Garena atau di lain sebagainya gitu kan, di FMCG gitu, yang mungkin nggak apa ya nggak sebanding dengan jurusan dia gitu, Jurusannya. dan iya dan concernnya gitu kan. Terus habis itu mulai dengan pengalaman-pengalaman itu sebenarnya, dan emang waktu awal kuliah tuh ikut organisasi itu memang kewajiban gitu kan buat aku, karena kayak di arsitektur aku yakin dari awal tuh nggak mungkin dapat apa-apa, cuma kayak ya mungkin 5-10% aja yang kita kuliah tuh bener-bener kita dapat ilmunya gitu. Dan menurut aku justru di luar sana gitu, kegiatan-kegiatan yang kita ikut malah kita dapat insight yang lebih banyak, ilmu lebih banyak, dan cadangan-cadangan istilahnya senjata-senjata kita habis kuliah tuh justru dari situ gitu kan. Nah, udah gitu akhirnya aku ikut KKN waktu itu di Undip, kan ada tematik ya. Di Undip tuh tematik, jadi KKN aku lebih cepat dibanding teman-teman angkatan aku sebelumnya, seangkatan itu. Jadi kayak 6 bulan lebih cepat gitu kan. Akhirnya keterima, kan ada seleksinya juga dan keterima di situ. Nah, jadi di Desember 2018, November 2018 itu SKS aku tuh udah habis. Karena kan di arsitektur kan emang paling cepet kan sebenarnya waktu itu, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan memang arsitektur tuh udah dikenal paling cepet liburnya gitu kan, udah paling duluan selesainya gitu. Nah, di November tuh udah habis, aku tuh bingung gitu mau langsung ambil TA atau nunda dulu dan pengen magang lagi gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya kalau lulus cepet pun belum tentu langsung dapat kerja gitu kan. Dan terus habis itu sebelum lulus aku kayak menunda, kan udah kosong ya SKS-nya, aku sempet tunda TA, aku ambil lagi magang di salah satu konsultan yang cukup terkenal di dunia arsitektur ya, Wahana Architects, itu selama 3 bulan juga kurang lebih gitu. Dan itu aku ambil, dan aku kayak oh ternyata arsitektur tuh nggak yang bener-bener apa ya keinginan gitu loh, nggak terlalu keinginan, nggak terlalu concern, karena mungkin selama ini juga lebih ke soft skill aku yang justru diasah gitu kan. Dan habis itu aku menempatkan arsitektur justru nggak di prioritas aku lagi gitu, karena setelah aku magang di situ gitu kan, karena dengan banyak pertimbangan juga gitu kan, dari lingkungan kerjanya, dari bobotnya, dan habis itu dari opportunity-nya, dari sekolahnya pun sebenarnya arsitektur tuh masih lama gitu kalau kita emang mau jadi arsitek gitu kan. Karena kalau arsitek itu kan profesi gitu, sama kayak dokter, psikolog, hukum gitu kan. Dan itu masih takes time banget untuk kita benar-benar jadi arsitek gitu. Kalaupun untuk sekarang istilahnya kayak kita freelance aja gitu. Kalaupun kita di konsultan arsitek, kita belum bisa dibilang arsitek juga karena kita masih di bawah dari
yang punya itu konsultan gitu, yang bisa disebut arsitek itu yang emang punya konsultan tersebut gitu kan. Dan aku waktu itu udah pertimbangkan ina itu akhirnya ya udah TA itu jadi apa ya TA itu jadi karya terakhir aku untuk bikin bangunan gitu kan. Dan apa ya di arsitektur itu ternyata membuka aku bahwa di dunia selanjutnya gitu bukan aku harus ikutin itu dunia arsitektur itu terus menerus gitu, tapi di arsitektur ini justru ngebuka aku untuk gimananya aku caranya menemukan sebab akibat, gimana aku caranya menyelesaikan sebuah permasalahan dengan istilahnya kreatif gitu ya, dengan arsitektur dikenal kreatif gitu. Dan nggak selalu ternyata aku pikir nggak selalu gitu kita arsitek harus jadi arsitek gitu. Terkadang peluang di sana nggak menuntut kita untuk jadi apa yang kita jalanin sekarang gitu. Dan setelah itu aku lulus dan aku maksimalin di TA itu, akhirnya lulus gitu dan dengan tertati-tati juga gitu kan, karena waktu di kuliah juga cukup hektik juga, jadi aku sempet kayak nggak mau cari kerja dulu gitu, pengen istirahat, bener istirahat, jadi biar siap buka lembaran baru gitu. Dan aku udah ada keputusan gitu, aku nggak akan lamar arsitek dulu gitu, bukan yang nggak ngelamar ya, maksudnya nggak jadi prioritas dulu gitu untuk arsitek, karena setelah aku lulus juga aku kulik-kulik gitu kan, teman-teman aku juga yang udah mulai mungkin masuk BCA, mulai masuk FMCG, mulai masuk apa kayak kontraktor, Bank Indonesia dan lain sebagainya, tanya sana tanya sini gitu kan, akhirnya aku memutuskan ya aku akan ada di jalan BUMN gitu kan, ada di jalan MT-nya BUMN gitu. Terus habis itu eh, nggak lama kemudian pandemi datang gitu kan, dari proses udah dan MT BUMN ini kan cukup panjang juga gitu Seleksinya kan. ya. Iya. Nah, ini juga kalau MT BUMN ini cukup benar-benar peminatnya luar biasa, yang dapat kok sedikit gitu kan. Nah, habis itu pas pandemi ini mulai menyerang itu, akhirnya aku kayak, ya udah di setengah jalan gitu kan. Tersisalah beberapa BUMN gitu yang emang lagi di tengah jalan, dan akhirnya tersisa memang beberapa bank aja gitu, dari mungkin aku coba Utama Karya, coba eh, BRI, BNI dan lain sebagainya. Memang yang tersisa waktu itu sisanya adalah BRI dan Mandiri gitu. Dan akhirnya ya aku pilih Mandiri gitu, karena waktu itu lolosnya di Mandiri. Paling singkatnya gitu sih Son. Kalau kenapa aku harus pilih bank akhirnya ya, karena di saat aku bukannya lebih ke impulsif atau pengen enggak gitu, tapi emang pengalaman yang udah dilewatin gitu kan, dengan ada di lapangan dan tanya sana tanya sini gitu kan, ikut webinar sana webinar sini, job karir sana sini gitu. Dengan pertimbangan itu akhirnya aku memutuskan untuk ada di BUMN gitu, khususnya di bank sekarang gitu sih paling. Oke, menarik banget ya. Ini berarti perjalanan panjang istilahnya menemukan passion barunya Kak Ivan nih. Ya. Walaupun kuliahnya di jurusan arsitektur, nggak menutup kemungkinan juga nih Nah, bisa berkarya di banking ya. Kalau betul untuk betul. ODP Bank Mandiri ini Kak Ivan, itu satu angkatan yang keterima berapa orang dari berapa ribu pendaftar nih? Sespektakuler apa nih kalau di Bank Mandiri? Spektakuler sih sebenarnya mungkin sama kayak BUMN lain ya, Son. Jadi kayak waktu aku kalau Mandiri ini kan sistemnya talent pool ya, jadi Talent pool, oke. cuma iya cuma kayak jadi setahu aku ya, waktu aku lagi istilahnya cari kerja kerja tuh kita harus tahu juga kan waktu itu nih sistem rekrutmennya kayak apa gitu. Dan Mandiri dan BNI ya, setahu aku ya, Mandiri dan BNI ini tuh sistemnya talent pool, jadi kita taruh lamaran, bisa jadi kita dipanggil saat itu, bisa jadi 3 bulan kemudian gitu kan, jadi Hmm, dikumpulin dulu siapa aja pelamarnya gitu. Dan kalau kayak mungkin GPTP atau apa ya PCPM dan lain sebagainya, itu BI kan ya. memang open recruitment gitu kan, jadi kita tahu siapa saat itu yang gagal, siapa yang lanjut gitu kan. Oke, Kalau ya. Mandiri, iya, kalau Mandiri ini nggak kayak gitu sistemnya. Jadi eh, kita taruh lamaran gitu kan, dan habis itu
perkiraan ya, mungkin aku taruh patokannya kayak waktu aku ikut BRI ya, BRI atau BTN gitu ya. Kalau BRI itu waktu itu sekitar waktu aku ikut ya sekitar 5.000 7.000-an deh. Tapi dia yang keterima itu memang kalau nggak salah 70 sampai 100 ya, kalau nggak salah ya. 70 sampai 100. Tapi kalau Mandiri ini taruh aja sama gitu ya peminatnya 5.000 sampai 7.000. Tapi nggak saat itu juga selesai proses rekrutmennya gitu kan karena dia dikumpulin dulu semua talentnya, habis itu diseleksi CV-nya, barulah departemen atau unit kerja atau apa ya grup mana yang lagi butuh anak ODP gitu. Jadi misalnya butuh dari 5.000 pelamar gitu kan, cuma 100 nih yang dibutuhkan untuk unit tersebut gitu. Nah, di bulan itulah yang lagi dibutuhkan oleh unit tersebut, 100 tersebut yang dipanggil terlebih dahulu. Nah, dari 100 biasanya gitu kan, yang keterima itu 20 sampai 30 kalau nggak corona. Nah, beda kejadian pas corona itu sempat 3 bulan stop dulu ODP Mandiri. Jadi pas aku masuk pun ke Dumai sekarang ya itu pada bingung juga loh masih ada ternyata ODP gitu karena kan waktu itu lagi kacaunya juga ya ekonomi kacau apa-apa kacau gitu kan jadi pas dulu mungkin perkiraan aku ya pas pendaftaran itu sekitar 5.000-an orang atau 7.000-an orang habis itu yang keterima di angkatan aku aja ya 15 orang Oh, 15 gitu aja dan ya, dikit banget. 15 aja 15 aja dan sebenarnya sih kalau mandiri itu ya 1 bulan tuh bisa 2 sampai 3 angkatan itu Oh, karena sistem ya. talent pool itu kan karena benar-benar terbutuh apa siapa yang butuh gitu organisasi apa unit mana yang lagi butuh gitu jadi nggak memang langsung didistribusikan ke eh, secara langsung terdistribusi gitu macam-macam gitu nggak juga gitu jadi memang ngelihat kebutuhan organisasi saat itu apa mana yang dipanggil gitu. Jadi makanya 1 bulan itu mungkin 2 atau 3 angkatan tuh bisa terima. Misalnya angkatan pertama akan didistribusikan ke bagian apa, angkatan yang kedua ini akan didistribusikan ke unit apa gitu. Jadi sebenarnya kalau dari 1 angkatan itu bisa kalau nggak corona itu 20 sampai 30 orang dan 1 bulan itu bisa 2 atau 3 angkatan gitu. Jadi kalau Oh, berarti buka terus kalau gitu ya Kak Ivan ya. Tapi sebenarnya iya, untuk sebenarnya iya. divisi apanya nggak pasti gitu ya, yang dibuka Betul, divisi betul, ini, divisi betul. ini. Betul. Jadi dari 1 tahun itu sebenarnya Mandiri itu buka terus gitu. Kalau teman-teman boleh cek di Kaliber atau LinkedIn atau platform job semua platform job ya. Mandiri itu sebenarnya buka dari awal tahun sampai akhir tahun gitu. Karena dia itu sistemnya talent pool gitu kan, ngumpulin semua anak-anak yang naruh lamaran, barulah nanti mana yang lebih dibutuhkan organisasi itulah itu yang ditarik dulu gitu kan, diseleksi dulu. Hmm, Itu jadi kalau misalnya dihitung-hitung, kalau nggak corona waktu itu ya 1 tahun itu bisa nerima mungkin 400 sampai 500 empat orang ya ratusan dalam ya. Oke. setahun ya dalam setahun ya dengan mungkin karena itu talent pool itu jadi kita nggak bisa presisi berapa nih berapa peminatnya gitu tapi mungkin secara umum bank BUMN yang nggak talent pool gitu ya mungkin bisa 5.000 sampai 7.000 orang ya. Oke, understand, Gitu. understand. Nah, kalau Kak Ivan ini ODP-nya berarti ODP yang general gitu Kak, yang di-rotate ke berbagai divisi atau ke spesifik Ya, satu job role tertentu kalau Kak Ivan? ya. Kalau aku kebetulan kalau ngelamarnya ya sebenarnya Mm-mm. ngelamarnya ke yang lain-lain juga iya. Cuma kalau untuk yang posisi sekarang ini emang ODP general ODP gitu. general Jadi ya. iya, jadi memang bisa ke unit yang apa mikro gitu kan, jaringan mikro atau unit yang wholesale atau corporate banking gitu. Jadi memang rotasinya lebih variatif gitu kan dibanding yang mungkin ODP legal atau ODP IT atau ODP wholesale gitu kan. Jadi kalau aku Iya. sih general. Hmm, kalau Oke, aku nah general. Kak Ivan ini dulu kalau di ODP Mandiri nih Kak, itu sistemnya gimana sih? Misalnya pertamanya berapa bulan dulu kita dikasih in-class training, terus selanjutnya OJT satunya berapa bulan, OJT 2-nya Hmm, berapa bulan gitu, dan Kak Ivan tuh kemana aja gitu waktu OJT 1 sama OJT 2 ke divisi apa gitu Kak? Oke. Kalau aku sistemnya ya, kalau di Audi Mandiri itu
kemarin pas abis keterima itu kan kayak ada welcoming-nya dulu gitu ya, offering letter, Iya. habis itu welcoming, penjelasan gitu kan, kurikulum kita tuh kayak apa gitu kan. Nah, kalau waktu aku tuh habis penerimaan itu penjelasannya itu kayak dan materi gitu ya 2 bulan. Ini mungkin berbeda sama yang nggak corona ya. Kalau yang corona angkatan yang setelah corona ini kita tuh 2 bulan belajar gitu di kelas. Kayak gini kan kayak apa virtual gitu kan. Oke. Habis itu setiap hari ujian tiap hari. Tiap hari habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Habis itu kayak akhir minggunya itu kayak kalau nggak ada project maksudnya kayak kerja kelompok gitu ya, kerja kelompok yang virtual. Kalau nggak ada kayak tugas tambahan lah gitu, kayak apa sih? Ya kayak tugas tambahan sih sebenarnya kayak soal-soal juga gitu kan. Nah, habis itu selama 2 bulan, habis itu bulan ketiga kita tuh pengumuman OJT di OJT pertama gitu kan. Nah, kebetulan karena waktu tahun lalu itu lagi baru-barunya corona, jadi OJT-nya itu ditempatin di dekat domisilinya peserta ODP gitu. Jadi kayak Hmm, misalnya waktu kemarin di Jakarta, jadi aku nggak akan jauh-jauh dari Jakarta gitu Jakarta, misalnya. ya. Nah, dan memang dilihatnya bahkan di eh, sampai ke kecamatannya, kecamatan ini deket sama Bank Mandiri mana gitu. Oh, oke. Nah, itu sebulan, bulan ketiga ya kan. Bulan keempat kita belajar juga. Habis itu eh, bulan keempat belajar juga sama kayak bulan pertama kedua. Habis itu kita persiapan dan tetap ya setiap harinya ada setelah kelas itu kayak udah ujiannya, daily quiznya. Habis itu sambil kita juga persiapan untuk kayak kalau kita kayak UAS gitu ya, ujian akhir sekolahnya gitu istilahnya. Jadi di akhir modul semua modul gitu kan, seingat aku ada kayak 37 apa 47 modul gitu. Kita ujian tuh. Nah, 47 itu kan tiap hari dan plus lagi kita ada ujian akhirnya gitu kan, ujian akhirnya. Nah, ujian akhirnya itu pas ujian akhirnya udah nggak belajar lagi. Jadi misalnya di bulan keempat itu di minggu terakhirnya lah kita itu UAS tuh dari Senin sampai Jumatnya gitu. Jadi total mungkin 4,5 bulan ya kalau misalnya 3,5 bulan gitu ya kalau yang emang benar-benar intensif in kelasnya gitu. Terus kalau OJT-nya itu di tengah-tengah tadi nyempil OJT pertama itu kalau aku waktu kemarin OJT pertama itu di KCP KCP KBN Cakung. Cakung, oh Cakung kalau Jakarta Timur ya. Jakarta Timur, Pulau Gadung. Nah, gitu karena emang rumahku lebih dekat ke Pulau Gadung gitu kan. Jadi ditempatin memang di sekitaran situ gitu kan. Terus kalau OJT yang kedua kebetulan kan abis kita ujian itu ya di Hmm. bulan-bulan keempat kelimanya itu kita pengumuman setelah ini kita ditempatin di mana gitu kan. Nah di sini nih sebenarnya kita tuh kayak eh, aduh di mana gitu kan takutnya kan yang Galau, ya galau, kita kan galau gitu. ya kan kayak udah udah Iya, iya, udah bener udah sih. ingat nih waktu itu kan memang kita nggak ini ya nggak intensif in classnya emang nggak di LPPI gitu ya kayak angkatan-angkatan sebelumnya gitu kan jadi kita nggak ngerasain bener-bener kelas tuh kayak apa gitu kan. Habis itu kekerabatan dan sebenarnya ODP atau MTBM itu dikenal dengan kekerabatannya gitu. Mungkin bahkan Oh, MT lainnya gitu ya, MT manapun kayak dikenal gitu kayak satu karena udah angkatan gitu, ya iya pasti deket benar gitu udah kan bondingnya. bareng-bareng ya apalagi waktu BUMN itu kan sebenarnya dikenal sama ada bela negara juga gitu kan terus ada kayak kalau di Mandiri itu ada kayak apa table manner dan lain sebagainya gitu kan jadi disitulah sebenarnya kita emang cukup nggak dapet juga gitu jadi pas udah dapet kita berharap justru ya kita bisa deketan gitu maksudnya kita udah nggak ngerasain kelas yang bersama gitu kan kita berharap ya kita seenggaknya ada dipertemukan juga gitu di entah di unit yang sama atau di gedung yang sama gitu kan akhirnya itu tidak terjadi. Tidak terjadi yang terjadi adalah benar-benar random semuanya dipencar dari Sabang sampai Merauke itu nyata gitu itu benar gitu dari di mungkin terjauh aku kali ya kalau di daerah Hmm, Sumateranya aku ya paling jauh sama ada satu orang di Batam.
Tetap. Terus ada juga di region sampai ke region yang Sulawesi Maluku. Itu ada juga gitu. Itu berarti random ya Kak, yang nggak berdasarkan kayak daerah lagi Random. ya. Daerahnya di sini, Benar-benar ditempatkan yang random. deket-deket nggak bisa. Iya, jadi pas kita OJT pertama aja tuh yang di deket rumah ya. Setelah itu, Oh, ya setelah OJT kedua itulah akhirnya OJT kedua itu kan soalnya berlanjut ya. Jadi kalau jenjangnya ODP yang mandiri itu kan kita intensifin kelas, terus OJT diselip-selipin OJT yang sebulan tadi, habis itu intensifin kelas lagi, habis itu kita OJT kedua itu sekitar 2 bulan, dua habis bulan. itu kita PKWT 6 bulan. 6 bulan. Jadi total PKWT itu kontrak ya, pegawai pegawai kontrak gitu, udah naik level lah istilahnya dari anak OJT jadi OJT, anak PKWT ya. Nah, setelah PKWT itulah kita pelantikan gitu. Jadi totalnya sebenarnya kalau dari pertama kita keterima sampai kita ujian akhirnya banget gitu ya, presentasi akhirnya banget, tugas akhirnya itu kita 1 tahun lah sebenarnya total ya total satu gitu. tahun. Mau 1 tahun PKWT 6 bulan, OJT-nya 3 bulan, 3 bulannya lagi intensifin kelas, nggak salah kurang lebih gitulah perhitungannya Tapi dalam gitu. 1 tahun itu ada yang kayak keeliminasi gitu nggak sih Kak Ivan? Misalnya Oh, berdasarkan hasil ada. tesnya nggak oke gitu, terus keeliminasi. Ada. Kalau Dan, kebetulan tapi ya ada. ya, Kalau di kelasku kebetulan nggak ada ya. Kalau hmm, di kelasku kebetulan nggak ada, tapi banyak kalau aku kan 193 ya. iya, angkatan Nah, 193. waktu yang penerimaan setelah breaknya Mandiri nerima ODP itu eh, 3 bulan ya, 3 bulan break. Habis itu ada di bulan Juni akhir itu mulai penerimaan 4 angkatan pertama. Hmm, 91, 90, 91, 192, 93 sama 94. 194. Nah, 4 angkatan pertama setelah break itu gitu kan, termasuk yang 193 gitu. Nah, 191 sama 193 ini general gitu. Ya, 192 itu wholesale, 192 wholesale, 194 itu legal. Nah, legal, oke. 191 sama satu iya, 191 sama 193 ini kan berarti kayak memiliki nasib yang sama nih kan, Sama, gitu karena ya. general gitu kan. Nah, jadi pengumuman OJT keduanya itu berarti kan emang 191 ya lebih dulu kan dibanding 193 gitu kan. Karena mereka memang 1 mingguan, 2 minggu gitu lebih cepat Lebih daripada awal ya. Ya. 19, iya 193. 191 tuh kalau nggak salah keterimanya Juni akhir, 193 tuh Juli awal gitu. Jadi pas mereka penempatan, akhirnya pengumuman tiba-tiba ada dia nilainya bagus gitu sampai akhir pun seingat aku sampai akhir pun nilainya hampir rata-rata 90 gitu dari semua ujian dia gitu. Akhirnya dia nggak menerima penempatan dia itu gitu mungkin karena dia udah berusaha keras juga nilainya juga mungkin memadai gitu akhirnya dia tiba-tiba menghilang tereliminasi sebenarnya seleksi alam gitu ya karena dia nggak terima dengan penempatan dia gitu justru penempatan dia nggak terima dia di tempat tersebut akhirnya dia leave online class itu dia hapus semua jejak sosial medianya, nomor handphonenya dan lain sebagainya gitu. Itu ada yang seleksi alam kayak gitu. Ada juga yang memang waktu di zamannya tadi aku bilang ya intensif in class, OJT, intensif in class lagi, OJT lagi, habis itu kan PKWT gitu. Iya, Nah, ada juga di PKWT itu yang tidak memenuhi apa ya kriteria atau standarnya standar. Iya. departemen. Iya, standarnya kepala cabang atau standarnya departemen head gitu. Sehingga PKWT-nya dia itu diperpanjang gitu. Jadi saat teman-teman dia itu udah pelantikan, dia ikut pelantikan di angkatan yang lain gitu. Ada sih sound Hmm, kayak gitu. ada ya. Ada yang seleksi alam, ya, ada yang based on nilai juga ada gitu. Gitu sih kalau di ODP Oke. yang mandiri ya. Nah, kalau tips dari Kak Iva nih Kak untuk survive ketika sudah berada di ODT Mandiri mungkin ya, apa nih Kak? Survive. Karena survive-nya versi online kelas ya. Kalau Iya, kalau 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 misalnya kita ketemu kan enak ya, maksudnya masih ada teman yang bisa cerita atau cari jalan keluar bareng gitu. Kalau ya waktu aku
online class tuh survive-nya pertama karena aku kayak karena kita mungkin masih ngerasain kuliah biasa gitu ya soalnya kuliah Iya. biasa habis itu wisuda normal semua berjalan normal pas kita ngerasain yang kelas yang online tuh memang aneh gitu canggung gitu kan akhirnya aku ngelihat menyortir orang-orang mana yang kira-kira bisa aku hubungin gitu kalau aku misalnya nggak ngerti materi gitu kan nggak ngerti kuisnya nggak ngerti bahan istilah kisi-kisi ujian gitu kan akhirnya aku sortir gitu dan kebetulan gitu kan tenggatnya adalah teman-teman aku nih lulusan terbaik gitu kan kayak dari ITB semua, UGM, UI gitu kan jadi kayak oh bisa lah Oke. yang istilahnya bisa lah diajak kerjasama atau istilahnya diskusi nih gitu kan Diskusi, ya. Betul. aku nggak ngerti gitu iya. Nah, terus habis itu aku random chat gitu kan karena aku teknik aku random chat anak teknik juga gitu mungkin kayak jadi mungkin kayak Mencari yang sama oh, gitu ya. Yang iya betul kayak merasa di kesamaan nasib, ya, merasa biar lebih iya tenang. benar. Jadi kayak merasa di fakultas yang sama aja gitu kan. Habis itu aku random chat gitu kan, aku nanya kenalan-kenalan dan emang itu salah satu tahap awal aku cara survive kemarin ya dengan tembak aja langsung gitu orangnya siapa aja nggak kenal pokoknya dan emang kita belum pernah ketemu sebelumnya Ketemu, gitu pernah sih ya. sebenarnya iya ketemu sih waktu kita tahap-tahap terakhir gitu kayak waktu medical check up gitu kan atau tahap-tahap offering letter terakhir gitu itu kita ketemu dan tapi itu pun nggak ngobrol gitu cuma duduk aja gitu cuma tahu mukanya oh isi ini tuh yang kemarin di tes itu gitu kan. Nah, akhirnya aku chat orangnya ngediskusiin gitu kan kayak lu ngerti nggak materi ini gitu kan kebetulan kan anak teknik jadi memang nggak familiar dengan banking industry gitu kan Mm-mm. habis itu uh, random chat gitu kan terus habis itu kita cari tahu gitu kan gimana ya caranya biar kita bisa survive di daily test gitu karena habis penyampaian materi itu langsung tes gitu ujian di tempat gitu Oke. dan kalau iya dan di menitin gitu kan waktunya kan ada waktunya gitu sedang misalnya soalnya 30 soalnya 30 terus ujiannya 20 menit gitu kalau kita buka buku pun gitu istilah curangnya kita buka buku pun nggak cukup waktunya Nggak gitu kan ngajar ya. akhirnya nggak cukup gitu waktunya jadi emang harus benar-benar denger fokus dari pagi sampai sore dan sorenya langsung ujian gitu nah akhirnya kita Kita kayak kayak misalnya aku nyatet bagian ini gitu kan dia nyatet bagian ini habis itu kita kombinasiin habis itu kita coba tanya-tanya gitu dan memberanikan diri ke pemateri juga gitu karena kadang aku nekat gitu karena aku nggak ngerti kredit misalnya gitu ya kan karena aku di arsitektur aku pernah sampai nanya tuh 3 kali gitu bu saya nggak ngerti bu saya nggak ngerti gitu kan sampai mungkin teman-teman aku juga sebenarnya nggak ngerti cuma mereka nggak mau nanya malu ya, ya. akhirnya ya malu karena gimana ya kita online kelas banyak distraksi gitu kan. Mungkin Ya. kalau di kamar kita jadi ngantuk atau kita di rumah itu ada keluarga, ada Ada adik atau ada suara-suara, iya. kakak yang mungkin benar-benar. Terus habis itu sih pertama aku cari temen aja yang bisa kira-kira dan itu awalnya kira-kira ya kira-kira bisa kerja sama gitu kan bertukar materi bertukar catatan gitu kan bertukar tanya jawab gitu kan habis itu aku nekat juga nanya gitu kan nanya ke apa namanya ke pemateri gitu kan dan aku juga bahkan orang yang nggak aku kenal gitu yang aku ngelihat kayak misalnya di kamera dia kayaknya fokus gitu kan kayak dia nyatet gitu itu aku langsung chat gitu kamu nyatet yang bagian ini nggak atau kamu ngerti bagian ini nggak gitu dan kalau dia nyatet gitu aku minta tolong foto dong gitu kan atau enggak minta tolong jelasin gitu kan sebelum pokoknya ujian itu dimulai gitu terus sama kebetulan gitu kan di jurusan aku itu memang udah beberapa sih ada yang di ODP Mandiri gitu kan. Jadi aku nanya-nanya juga gitu ke mereka gitu. Ada nggak PPT-nya tahun lalu atau nggak ada nggak materi atau kisi-kisi ujian tahun lalu gitu. Paling itu sih tipsnya ada 4 itu sih. Pertama aku cari temen yang kira-kira nyambung gitu kan. Terus habis itu kedua apa ya diskusi sama teman aku ini gitu kan. Habis itu ketiga aku lihat gitu kan di layar kamera ini gitu kayak kalau lagi ada materi itu mana yang benar-benar merhatiin gitu kalau aku lagi lost gitu dan tanya
habis itu tanya juga ke gurunya, ke pematerinya gitu kan. Dan aku ada 5 sorry. Dan aku nanya juga ke ODP atau ke ODP angkatan sebelumnya sebelumnya. atau ya pokoknya ada ODP sebelumnya gitu. Kebetulan juga selain di arsitektur ada teman-teman aku juga di SMA atau di SMA yang kebetulan ada di ODP Mandiri. Paling gitu, Kak Sonia. Berarti network juga penting ya, kenalan Iya kita benar, gitu, harus benar. tanya-tanya sama Itu orang-orang yang kita iya kenal. benar, bikin survive di online ini harus memang tembak aja, tanya siapa yang kita nggak kenal gitu. Jadi harus SKSD gitu. SKSD ya bener sih. Soalnya kalau malu di jalan, malu nanti sesat di jalan gitu. Betul, Malu bertanya betul, sesat betul. di jalan. Benar-benar. Oke. Dan terus ini Kak, ada pertanyaan juga nih dari adik-adik kita. Kalau salary range awal MT untuk sektor banking itu di sekitar berapa ya Kak Ivan? Oke, kalau mungkin aku kalau patokannya sih nggak ini banget ya, nggak ini apa namanya nggak persis gitu Ya, ya, karena nggak kan exact. kalau di BUMN atau multinational company atau di eh, swasta yang besar itu biasanya kan dia ada apa ya pengurangan untuk biaya pensiun atau BPJS Iya. ketenagakerjaan gitu kan. Jadi mungkin kalau presisinya aku kurang tahu ya. Cuma kalau di banking industry ini sendiri gitu ya, karena kebetulan teman-teman aku juga cukup banyak menyebar di bank-bank itu. Kalau aku kumpulin ya untuk MT di bank itu range-nya ya. Kalau untuk pendidikan itu ada yang masih di range itu 6. Ada yang selama pendidikan aja gitu. Ya. Selama dia belum OJT atau belum PKWT itu ada di range 6. Ada yang kayak gitu. Nah, ada juga yang dari awal apa namanya pendidikan sampai akhir itu dia stay di 6 atau 6,5 gitu. Hmm. Nah, kalau yang kayak yang aku bilang tadi misalnya di pendidikan dia 6, ternyata di PKWT itu di kontrak gitu pasti dia naik di kontrak, ada juga dia naik jadi 7 atau jadi 7,5 gitu. Jadi kalau untuk sebelum pelantikan ya mungkin aku bisa perkirain di angka 6 sampai 8 lah 6 sampai range-nya. 8 ya. 6 sampai Setelah 8 lah. pelantikan baru nanti dinaikin lagi Nah, karena udah beda. betul dan ya betul dan setelah pelantikan itu justru kan ada biasanya peringkat gitu kan. Nah, Mm-mm. peringkat kalau di bank lain aku kurang paham sih. Cuma kalau di Madrid kan ada peringkat tuh, misalnya yang nilai terbaik 1, nilai terbaik 2. Nah, itu biasanya ada tambahan gaji lagi tuh dari situ. Gitu. Hmm. Bisa nambah 500, sejuta gitu atau 2 juta gitu. Mungkin gitu Oke. sih kalau range awal ya. Tapi kalau misalnya kayak penempatan kayak Kak Ivan nih Kak, kan jauh, Hmm. kebetulan jauh dari keluarga Hmm. nih di Dubai. Itu Betul, berarti betul. kalau BUMN kan selalu ada kayak tunjangan kemahalan, terus biaya pindahan di cover perusahaan, biasanya kayak gitu ya. Hmm. Iya benar-benar. Jadi pas aku ke sini gitu kan, Dumai belum pernah ke sini, belum pernah tahu Iya, daerahnya gitu kan. Akhirnya akhirnya kayak eh, HC kan waktu itu yang mengumumkan kita penempatan itu kan pasti HC, dari HRD. Human Mm-mm. Capital gitu ya. Iya. Nah, terus habis itu mereka bilang pokoknya kalau yang di luar Jawa itu akan diakomodasikan dengan pesawat Garuda gitu karena kan Garuda Mm-mm. BUMN juga gitu ya dengan pesawat Garuda minimal ekonomi kelas gitu kan dengan syarat-syarat tertentu gitu harus yang flight ini itu tapi memang kita harus diwajibkan ambil yang Garuda gitu karena mungkin ada Safety apa ya lah ya, kerjasama safety atau iya kerjasama juga ya. ya kerjasama juga gitu karena sesama BUMN gitu kan. Nah, itu dapat gitu kan. Jadi biaya itu baru pesawatnya gitu. Terus ada lagi biaya pindah gitu kayak biaya mungkin nanti di sini ada biaya apa ya kayak barang gitu mungkin kita butuh ada angkut barang atau kurir atau dan lain sebagainya itu dibiayain juga tuh gitu kan dipukul rata gitu misalnya eh, 5 juta atau 6 juta gitu pokoknya ada dipukul rata sama eh, kepindahan kita gitu kan si ini yang pindah ini yang dapat ini sekian Ya, dikasihnya misalnya gitu pulau 5 ini juta 4 sekian juta. atau yang lebih jauh dikasih Ya lebih ya. gitu. Nah, tapi biasanya sama nih, misalnya kayak Mm-mm. aku kan ke Sumatera, ada juga nih kayak ke Sulawesi gitu kan. Nah, itu kemarin di range 3 sampai 4 juta deh.
itu biaya ininya aja ya, biaya yang di luar pesawat gitu, di luar Iya, pesawat. Tuh. iya Terus benar. ada juga nanti misalnya pas nyampe gitu kan, pas nyampe sini ada yang diinepin dulu di hotel, ada yang dijemput supir gitu-gitu kan. Ada fasilitas memang tambahan-tambahannya itu sih kalau yang nggak di Jawa gitu. Karena kalau yang di Jawa kan udah apa-apa gampang ya, naik kereta Betul. deket gitu kan, naik mobil bisa gitu kan, karena tolnya udah jadi semua gitu. Tapi kalau yang di luar Jawa biasanya memang ada biaya akomodasi kayak gitu, dan gaji kita juga ditambahin sama tunjangan kemahalan Kemahalan ya gitu. pasti. Betul betul. Kalau untuk kayak tempat tinggal gitu, apakah di sana tuh kayak rumah dinas gitu Kak Ivan atau Kak Ivan kos nih kalau di Dumai? Oh, kalau sekarang kebetulan aku ngekos kalau yang sekarang. Hmm. Cuma sebenarnya kan pasti di setiap daerah itu ada rumah dinasnya Bank Mandiri gitu kan, misalnya di daerah ini gitu. Nah, biasanya kan ada misalnya kayak kepala cabang atau misalnya departemen head atau misalnya kepala unit menempati rumah tersebut gitu. Ada juga kasusnya waktu itu di Papua atau di Jayapura, aku kurang 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 ingat. Jadi kepala cabangnya itu atau kepala unitnya itu memang tinggalnya itu sendiri gitu kalau nggak salah. Nah, Oh jadi iya, anak-anak ODP-nya lah disuruh nginep aja, tinggal aja di situ gitu. Nah, temenin juga itu pun sekalian ya. iya benar gitu. Jadi itu kebijakannya yang punya rumah dinas juga sebenarnya. Dan kalau misalnya dikembalikan juga memang ke kepala unit atau kepala cabang yang di situ tuh nggak dipakai rumahnya gitu kan. Memang sebenarnya dikembalikan ke situ juga sih gitu. Jadi kalau memang kalau misalnya nggak ada ya mau nggak mau memang kita harus cari kos gitu. Tapi kalau ada kepala unit atau kepala cabang yang memperbolehkan kita tinggal di situ gitu, atau dari rumah dinas kosong, kita diperbolehkan juga tinggal di situ sebenarnya gitu. Karena kebetulan di sini lagi penuh gitu kan, dan semuanya bawa keluarga Bawa kepala unitnya, keluarga jadi ya. iya, jadi harus ngekos ya mau nggak mau. Iya iya iya, Jadi oke anak oke. kos lagi gitu. Jadi anak kos. Iya, Jadi anak kos oke. kedua kalinya gitu. Oke, nah terus kalau Kak Ivan nih Kak Ivan kan sebenarnya dari jurusan arsitektur. Apa sih yang membuat Kak Ivan itu bisa terpilih gitu untuk lolos seleksi ODP Mandiri gitu? Atau kualitas apa sih sebenarnya yang dicari sama Bank Mandiri untuk mencari ODP-nya? Oke. eh Kenapa, kalau dibilang kenapa aku terpilih, bingung juga ya, karena kita nggak tahu si HRD atau HC-nya ini punya specific qualifications yang kayak apa gitu. Karena tapi kalau based on requirements ya, kalau based on requirements-nya kan dia memang minta yang aktif organisasi. Itu yang pertama ya kan. Habis itu dari reputable university gitu kan. Habis itu dia punya prestasi juga gitu kan. Habis itu IP biasanya rata-rata ya mungkin di MT itu di atas sama dengan atau di atas 3 gitu kan. Terus uh, aktif gitu kan, anaknya mahasiswa aktif juga gitu kan. Nah, mungkin dari istilahnya requirements yang umum ini gitu ya, uh, aku memenuhi itu gitu ya, lima requirements yang umum gitu kan. Dari pertama punya berasal dari Undip gitu kan, mungkin karena Undip itu juga ada di 10 teratas di perguruan tinggi di Indonesia gitu kan. Aku berasal dari Undip, habis itu punya IPK yang cum laude juga kebetulan ya kan. Iya, Habis itu aktif juga di organisasi gitu kan, baik dalam kampus maupun luar kampus. Habis itu aku aktif juga gitu kan di kegiatan lainnya gitu kan, kayak misalnya mungkin mengasah bakat di gereja atau lain sebagainya gitu kan. Dan habis itu berasal juga satu lagi apa tadi ya, punya prestasi juga gitu kan. Nah, kalau misalnya dibilang kenapa, mungkin yang semua pelamar ini tuh punya itu semua gitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang kampusnya lebih bagus dari Undip gitu bahkan ya kan. betul. Kayak Ya, IPB, UI atau bahkan luar negeri gitu luar kan. Dan negeri. Ya. iya, dan memang ada gitu lulusan luar tuh yang ngelamar ODP atau MT lagi di Indonesia tuh ada gitu. Nah, bahkan itu ada juga gitu. Jadi kalau ditanya kenapa gitu ya, eh, aku punya, kalau aku bilang ya, aku punya apa ya, keinginan yang
nggak bisa orang lain patahkan, atau kayak aku pendirinya teguh gitu. Kalau menurut aku Teguh, ya, ya, kalau gigih. aku udah pengen ini, ya kalau aku udah pengen ini, gimana caranya dengan tanda kutip yang baik ya, gimana Iya, caranya aku harus bisa dapet itu gitu. Dan kalau aku udah dapet itu, aku harus bisa bertahan gitu. Bukannya kalau meningkatkan atau menurunkan itu gampang, tapi kalau aku mempertahankan yang udah aku raih itu yang susah gitu kan. Kayak udah dapat undip nih misalnya kan, udah dapat undip nih, aku bisa nggak bertahan, undip udah bagus nih misalnya kan, atau UI udah bagus nih, aku bisa nggak sampai akhir tuh mempertahankan yang udah aku mulai dari awal gitu. Dan aku kayak apa ya, harus punya nilai plus yang lain dibanding mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu kan. Kayak misalnya kayak waktu mungkin kalau di anak-anak kuliah itu dulu ya, banyak sih sebenarnya, aku lihat banyak banget. Mungkin aku ambil sampelnya di jurusan aku ya. Eh, Dia kuliah gitu kan. Oke, karena dia arsitektur, dia pengen arsitektur aja gitu. Sampai dia akhirnya selesai kuliah gitu kan. Dari awal dia kuliah sampai akhirnya dia lulus gitu. Dia hanya berkutat di mungkin ya udah dia ikut organisasi, oke, dia ikut organisasi kuliah gitu. Nggak ada nilai yang lain yang dia punya gitu. Sedangkan kita harus punya gitu nilai-nilai yang lain yang orang lain nggak punya gitu. Nah, di kesempatan itulah aku ambil magang yang lebih banyak dari teman-teman aku. Pertama, punya kesempatan beasiswa yang teman-teman aku lain itu belum tentu punya gitu. Karena kan kalau yang beasiswa pada umumnya, kalau kemarin itu kan kayak PPA atau apa gitu iya. kan, mungkin aku Best ambil one yang itu yang lebih, lebih elitnya gitu ya istilahnya. ya istilahnya gitu ya Kak Iya, Sony iya. ya sebenarnya gitu. Karena ya oke lah, pokoknya harus ada satu tingkat aku lebih baik dibanding yang lain gitu, biar aku istilahnya bukan mau show off, tapi aku punya nilai yang bisa aku Nilai lebih. jual gitu. Karena Iya. iya, karena bagaimanapun juga gitu ya, di industri sekarang, di era sekarang, kalau mahasiswa yang cuma kegiatannya oke, kita organisasi itu oke, tapi mahasiswa yang kuliahnya benar dan organisasinya juga benar, itu juga banyak gitu kan. Iya. Jadi ada memang harus kita punya nilai yang dijual gitu. Sedangkan di industri sekarang ini persaingannya udah semakin gila gitu. 1 tahun aja bisa berapa fresh graduate gitu yang lulus gitu Yang kan. lulus. Nah, gitu. Jadi makanya kemarin aku punya beberapa apa ya, experience gitu kan. Ya itulah yang emang harusnya kita bisa jual gitu. Karena kalau enggak, kita tuh enggak akan menonjol di CV kita, dilihat HC tuh juga enggak akan menonjol gitu kan. Dan si HC ini kan memang pengen menyaring sumber daya manusia yang benar-benar qualified gitu kan. Dia bukan hanya istilahnya punya kualitas yang mahasiswa pada umumnya gitu. Gitu sih. Apalagi kan MT ya, MT itu kan pasti kan jenjang karir ke depannya bakal ina itu gitu kan, macam-macam. Dan dia harus punya skill yang macam-macam juga gitu. Makanya itu kita pas kuliah itu ya harus benar-benar punya, ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Dan itu yang aku, kalau ditanya kenapa, ya karena aku ambil kesempatan yang ada itu sebanyak-banyaknya gitu. Nggak hanya berbatas pada akademik dan organisasi aja. Paling kayak gitu sih, Kak Sonia. Oke, Kak Ivan. Nah, kalau untuk jenjang karir nih, Kak, setelah lulus ODP itu jadi asisten manajer langsung ya, Kak? Terus setelah itu kayak Ya, jenjang karirnya seperti apa sih, Kak, kalau di Bank Mandiri? Setelah Asmen, atasnya lagi tuh apa gitu? hmm. Nah, kalau di Mandiri sendiri gitu kan, kalau misalnya kita udah selesai nih 1 tahun pendidikan gitu kan, tadi kan terakhir di 6 bulan kontrak gitu ya sebelum Iya. pelantikan. 6 bulan kontrak, habis itu kita pelantikan gitu kan, itu udah setahun tuh, ya kan. Hmm. Nah, habis itu setelah pelantikan itu kita udah jadi pegawai tetap, itu otomatis kita ada, kalau mungkin kalau di kayak di PNS juga kali ya, kayak ada eselon atau apa ya, Band ya eselon kali ya namanya, kalau, band atau ya. ya ya kayak eselon gitu ya. Nah, kalau di Mandiri itu kebetulan kalau misalnya habis ODP itu langsung eselonnya itu D1 namanya, Hmm. grade. Kalau di Mandiri namanya grade. Kalau di apa perusahaan lain mungkin ada dikenal eselon gitu kan. Kalau di Mandiri itu namanya grade gitu. Nah, di Mandiri itu kalau habis lulus, habis jadi pegawai tetap gitu kan, itu jadi D1 grade-nya. Nah, jadi kita kan
ada karyawan itu ada dua ya, karyawan pegawai pelaksana sama pegawai pimpinan. Nah, Pimpinan. ODP ini langsung ke pegawai pimpinan, startnya dari D1 gitu kan. Kalau dulu sebenarnya ada namanya ODP regional, jadi ODP-nya itu diseleksi di pulau tersebut aja. Oh, iya, iya, iya. Kalau sekarang kan kebetulan nggak ada lagi, nah jadi ODP nasional, jadi memang seleksinya secara nasional gitu kan. Nasional. Iya, gitu. Dan ada juga MYL kalau dulu Mandiri yang leaders. Oh, Nah, sempat dengar ya. Mandiri. ya itu sekarang juga mungkin belum ada atau dihapuskan gitu kan. Kalau MYL itu dia startnya langsung D2. Oh, satu di atasnya Ya, ya berarti. satu di atasnya. Kalau dulu ODP regional itu startnya D0, kalau ODP nasional itu D1, kalau MYL itu D2. D2. Ujungnya Ya, D berapa sih, Kak? nah D10 atau D kalau berapa? nah, Ujung. kalau kalau D itu sampai 4. Jadi asisten manager, habis itu manager, habis itu first senior manager itu Senior. D3, habis itu D4 itu baru senior manager. Oke. Nah, habis itu naik lagi ke E. Gitu. E1, E2, E3, E4. Naik lagi F1, F2, F3, F4 gitu. Oke. Gitu Kalau sih. misalnya nggak lewat ODP nih, Kak, kalau misalnya daftar sebagai staf biasa di Bank Mandiri, itu masuknya di level apa tuh, Kak? Bedanya gitu, mau lihat bedanya antara yang jalur ODP sama reguler. Kalau di ODP, kalau di Mandiri ya, mungkin Mm-mm. kalau familiar teman-teman dengar lihat-lihat kaliber gitu ya. Kalau di Mandiri itu biasanya ada kria, lamarannya ya, kria, terus habis itu banking staff, sama CPDK. CPDK. Aku lupa kalau CPDK itu Mm-mm. kepanjangannya apa. Jadi kalau di pegawai itu kan tadi ya kebagi dua, jadi pegawai pelaksana sama pegawai pimpinan. Kalau Pimpinan. pegawai pelaksana, kalau pelaksana ini ada juga pegawai yang pelaksana biasa sama pelaksana supervisor. Hmm, iya, Nah, iya. tapi kalau pimpinan itu udah pasti officer ke atas gitu kan. Nah, kalau yang pegawai pegawai biasa itu dia tuh pensiunnya umur 36. Hmm, kalau yang Kalau eksekutif ini lima kalau lima ya istilahnya. 56. Lima Kalau enam. yang Oh, officer ya. ya kalau D1 ke atas tuh udah 56. Tapi kalau yang pelaksana yang supervisor itu 46. Oh, berarti beda Nah, di masa pensiunnya juga ya kalau banking. betul betul. Habis itu kalau misalnya yang tadi CPDK itu biasanya langsung masuk ke pelaksana supervisor. Kalau CPDK, kalau banking staff itu di pelaksana biasa, kalau Kria itu jatuhnya magang. Kalau di BNI itu kayak ada namanya Bina BNI. Sama tuh kayak Kria Mandiri, itu kayak Oh iya, magang ada dulu Bina dia. BNI. Bina BNI, terus Bakti BCA gitu kan. Nah itu tuh yang magang-magang gitu. Jadi dia memang sudah masuk apa ya, udah kerja juga gitu kan, emang full time gitu kan. Nah, tapi dia masih statusnya magang nih, bener belum karyawan seutuhnya gitu. Gitu. Terus kalau banking staff dia pelaksana, kalau misalnya dia CPDK dia langsung masuk pelaksana supervisor, kalau ODP dan MYL dia langsung officer gitu. Oh, nah kalau Kalau di misalnya, CP mm, boleh Kak lanjut aja nggak kalau apa-apa. kalau CPDK sama banking staff ini kan masih pelaksana statusnya. Mm-mm. Nanti dia bisa ikut kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi kualifikasi dan permintaan dan nilai performanya baik dari departemen head gitu ya atau kepala unitnya, dia bisa direkomendasikan untuk ikut SDP. Namanya SDP itu kayak ODP untuk staff-staff gitu ya. Staff Jadi Development kayak Program gitu ya kan ya. staff ya betul staff development program. Jadi dia memenuhi kualifikasi tertentu dengan jangka waktu kerja tertentu baru dia bisa naik ke D1 gitu. Sedangkan kalau Oh, ODP sama MYL itu kan langsung dia grade-nya langsung D langsung ya. D. Ya gitu Kak Kalau Sonia. staff gitu berarti kayak C atau B gitu. Berarti atau Dia belum nggak ada ada golongan, belum ada dia ya. nggak ada namanya sih. Cuma Ah, I see, pelaksana I see. pelaksana aja sama pelaksana supervisor aja. Pelaksana sama pelaksana supervisor. Oke, oke. Ya. Nah, kalau antara yang ODP yang general kayak Kak Ivan sama ODP yang wholesale banking atau legal yang spesifik-spesifik itu juga
dari segi jenjang karir sama benefitnya berarti sama ya Kak, atau beda? Iya, benar. Benar-benar Sama sama ya? kok. Jadi kalau misalnya cuma kalau dia kan lebih spesifik aja. Jadi misalnya dia udah Spesifik ya. wholesale ya dia akan di wholesale gitu kan. Tapi kalau general dia bisa jadi sekarang ada di jaringan bisnis mikro, bisa jadi tahun depan dia ada di trade finance, bisa jadi di mana gitu. Jadi Oh, kalau itu general lebih memang seru ya acak-acak sebenarnya. sih. Ya, Lebih lebih banyak lebih kalau misalnya pelajarannya. memang pengen ya kalau memang lebih pengen yang banyak adventure-nya ya mungkin masuknya general. Tapi kalau memang dia udah pengen yang wholesale, korporat, ya udah silakan masuk yang udah ada jurusannya gitu. Oke. Kalau Kalau grade-nya Kak sih Ivan sama, ini, mulai dari D1. kalau Kalau Kak Ivan grade-nya sama-sama dari D1. D1 ya. Kalau Kak Ivan ini sekarang di mana nih Kak? Hmm. Corporate banking atau mikro atau consumer atau apa gitu? Kalau aku sekarang di direktoratnya bisnis jaringan kecil dan mikro. Jadi ngurusin Oh, yang kayak customer ya berarti. ya jadi ya, langsung bersentuhan langsung dengan nasabah gitu kan, kayak misalnya yang ada ngurusin deposito, ngurusin pajak, ngurusin ngitung uang gitu kan, stok gitu-gitu sih, macam-macam. Terus habis itu langsung juga menggrab istilahnya akuisisi nasabah baru gitu kan, gimana cara kita Oh, dapat gimana kita cara dapat uang sekian M atau cara dapat uang sekian 10 M dan dia mengendap di unit kita gitu. Terus penyaluran kredit juga, penyaluran kredit-kredit kecil yang dari pemerintah ya kan, kredit usaha kredit untuk rakyat gitu kan, kredit serbaguna mikro dari pemerintah tuh kita salurin juga ke masyarakat gitu kan, termasuk ngurusin kayak proyek-proyek bantuan dari pemerintah gitu. Kayak misalnya pemerintah hmm. project kayak kemarin ya pemerintah dari BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan bantuan-bantuan kepada pegawai-pegawai yang gajinya di bawah UMR gitu. Nah, itu termasuk aku bekerja di bagian kayak gitu juga. Berarti Penyaluran walaupun kredit. itu tuh sebenarnya anakannya banyak ya kalau banking ya. Mikro aja itu Benar, cabangnya masih banyak lagi. benar ngurusinnya dari proyek pemerintahnya iya, terus kredit untuk dari pemerintahnya iya, terus dana dari mengkip dana nasabah itu juga iya gitu sih. Itu Tapi yang mikro gitu kan. kalau kayak Mandiri Sekuritas gitu jalurnya sama sih nggak sih Kak? Atau misalnya dari ODP bisa kerjanya di sekuritas gitu atau beda tuh kalau Mandiri Mansek Mandiri Hmm, Sekuritas? kalau kalau mungkin ini based on aku lihat LinkedIn juga ya. Iya. Kalau Mansek itu biasanya dia Mansek itu nggak ada ODP-nya ya. Setahu aku dan memang aku belum pernah lihat sih ada ODP Mansek. Cuma kalau Mansek tuh biasanya kalau pimpinan-pimpinannya memang tuh biasanya dia direkrut langsung dari Mandiri iya, dari bank lain juga iya gitu. Tapi kalau untuk dari ODP habis itu ke Mansek sih sejauh ini Nggak belum ya, ada sih. berarti jalurnya beda Nah, ya kalau ini di bank ya, mandirinya. ya, kalau Mansek pun kan sebenarnya anak perusahaan gitu kan, termasuk kayak Hmm. Mansek kayak Mandiri Taspen, terus habis itu Aksa Mandiri gitu kan, dan Mandiri lainnya gitu kan, kayak InHealth dan lain sebagainya itu kan anak perusahaan gitu kan, dan kayak anak perusahaan tuh terkadang ada juga yang ODP-nya kayak ODP Tasbank, Mandiri Taspen tuh ada lagi sendiri ODP-nya gitu. MTF kayak Mandiri Tunas Finance yang Tunas ngurusin. Finance ya. Iya, itu juga ada MT-nya gitu. Anak perusahaan ya berarti jatuhnya ya kalau yang itu. Iya, anak perusahaan karena kalau memang di pimpinannya mungkin ada juga memang direkrut langsung dari Bank Mandiri Bank gitu. Mandiri. Ya, gitu. Kalau kayak suka dukanya nih Kak Ivan, suka duka kerja di sektor banking tuh apa sih Kak? Kedukanya ya, apa ya? eh Kalau sukanya enak ya karena ini kayak aku jadi kayak bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman aku bukannya aku mendiskreditkan gitu ya, cuma Ya, kalau aku lihat di teman-teman aku lain masih yang kayak dia harus masih orang tuanya masih harus bantu gitu kan, bantu keuangan dia gitu kan. Dia belum bisa merasakan kebebasan finansial juga gitu kan. Nah, ya kalau aku puji Tuhannya udah bisa gitu, misalnya
bayar kos sendiri udah bisa gitu Biaya kan, udah hidup bisa kita juga bisa. biaya hidup sendiri gitu tanpa harus minta lagi gitu, puji Tuhannya gitu, karena memang difasilitasi juga dari kerja gitu kan, dari ketunjangan kemahalan gitu kan, terus habis itu gaji yang mungkin lebih besar dari anak-anak fresh graduate pada umumnya gitu kan, di atas UMR gitu. Itu sih sukanya. Terus sukanya lagi, di sini aku kira aku nggak akan bisa jadi kreatif lagi gitu. Ternyata Oh, ada ada wadah-wadah yang apa ya, di luar ekspektasi aku gitu. Kayak misalnya kalau dulu anak arsi suka bikin video, suka bikin edit render foto dan sana sini gitu ya. Ternyata masih kepake juga dan masih berpengaruh juga di pekerjaan aku sekarang, malah justru bisa menonjolkan potensi kita dan kita bisa dilihat sama pimpinan-pimpinan lainnya gitu, dan jadi nilai plus juga gitu kan, karena apa, nggak banyak gitu yang bisa melakukan hal tersebut gitu kan, jadi kreativitas aku yang kemarin ternyata masih bisa kepake dan itu justru bikin aku apa ya, punya nilai plus walaupun aku anak kelebihan baru. ya, iya betul. Jadi Ya ada itu kelebihan lagi, tertentu. betul, ada lagi. Terus sukanya habis itu nambah ilmu baru gitu kan, apalagi sekarang nggak banyak anak-anak muda tuh melek finansial gitu kan, kayak karena udah gajinya sekian, ya udahlah mau beli ini ikutin gitu kan, impulsif, lagi pengen beli ini ikut gitu. Jadi karena aku kerja di banking industry gitu kan, jadi lebih melek aja sih sebenarnya kan, kayak oh keuangan tuh idealnya lebih baik segini 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 ya gitu kan. Terus nambah ilmu baru juga, kayak gimana sih cara kita ngambil proses kredit gitu kan, kayak kita misalnya mau punya rumah gitu, kita lebih dipermudah gitu kan, itu suka juga tuh. Ilmunya nambah gitu kan, ilmu keuangannya nambah, terus habis itu fasilitas kredit yang kita butuhkan tuh lebih mudah juga gitu kan, dan bunganya mungkin lebih ringan gitu dibanding Iya, orang-orang yang kalau ngambil orang di, banking kan gitu ya, ya, dapat privilege untuk iya bunga benar-benar KPR. privilege itu benar-benar. Jadi kalau mau ngambil rumah atau mengambil kendaraan itu lebih murah bunganya gitu kan, cicilan lebih ringan gitu, dan persyaratan lebih mudah gitu kan. Dan limitnya pun lebih besar kalau kreditnya dikasih sama pegawai. Habis Oh, itu yang pasti juga ketemu sama orang-orang yang variatif banget ya gitu, karena aku kerjanya di daerah Sumatera gitu kan, jadi macam-macam nih orangnya, bukan cuma dari yang, bahkan bukan dari Sumatera aja yang kerja di sini gitu kan, jadi dapat insight-insight baru yang orangnya jauh lebih tua tapi aku justru di atas dia gitu jabatannya, jadi walaupun aku di atas dia justru aku lebih belajar banyak gitu, karena dia mungkin udah 10 tahun di sini tapi dia masih di posisi yang sama gitu, jadi aku banyak juga belajar dari karakter orang, belajar dari kepribadian orang gitu, dan experience apa yang orang udah lama di sini itu bisa aku serap gitu. Terus kalau dukanya jauh ya, pasti jauh dari iya. keluarga, udah pasti gitu kan. Jauh dari teman-teman aku yang ada di Jakarta itu juga gitu kan. Terus habis itu eh, nggak bisa ngerayain, yang paling sedih juga kemarin ya, nggak bisa ngerayain Natal keluarga tuh termasuk sedih sih, karena kan Iya. biasanya sejauh-jauhnya Semarang Jakarta gitu aku bakal sempat gitu, mau Paskahan pun 3 hari itu masih sempat gitu pulang ke Jakarta gitu kan, Paskahan nggak bisa, Natal nggak bisa, terus jadi banyak waktu juga yang sebenarnya kebuang gitu kan sama keluarga gitu. Terus dukanya ada adaptasinya itu kan harus cepat gitu ya, jadi karena kita udah masuk di jenjang yang lebih pro gitu, istilahnya lebih pro gitu ya, karena kan kita langsung tiba-tiba masuk udah asisten manajer gitu kan, Assistant manager, jadi iya. orang-orang berekspektasi kita tuh udah jago gitu kan, udah handal gitu, padahal kita pas Baru satu di tahun kelas kerja pun, sebenarnya. ya benar, padahal kita pas di kelas pun belum tentu belajar Yang di fokus lapangan, belajarnya di, kondisi iya, belum working. tentu bisnis, misalnya kayak aku sekarang di Direktorat Jaringan Bisnis Kecil dan Mikro, belum tentu aku kemarin tuh belajarnya fokus di situ gitu. Kemarin aku justru belajar di macam-macam gitu, wholesale iya gitu kan, kredit iya gitu kan, terus akuntansi iya gitu, nggak fokus di situ gitu, tapi orang justru menaruh ekspektasi sama sama anak ODP ini, wah luar biasa gitu kan, jadi punya beban
beban mental sendiri juga gitu kan. Terus dukanya juga karena aku officer termuda juga di area ini kebetulan, jadi kadang dianggap remeh juga gitu kan, paling dia bisa apa gitu kan, karena itu tadi sih kayak kadang diremehin juga gitu kan karena masih muda tapi belum 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 apa ya, belum paham banget gitu kan sama dunia perbankan ini gitu kan. Terus apalagi dukanya mungkin itu ya, kalau sementara ini itu sih dukanya, jauh dari keluarga, apa ya, adaptasinya itu harus benar-benar cepat gitu kan, orang-orang naruh ekspektasi ke kita itu besar karena kita langsung fast track karir juga gitu kan, dan kadang dianggap remeh juga sih walaupun karena kita paling muda gitu, paling gitu Kak. Oke, nah ini last question nih Kak, tapi mungkin agak panjang gitu. Tips and Betul. trick untuk seleksi di ODP Mandiri, itu proses seleksinya apa aja nih Kak? Sama tips-tipsnya di setiap Oke. prosesnya.